Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran kita nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia tentang menyusun teks pidato persuasif. Di dalam menyusun teks pidato persuasif ada langkah-langkahnya, diantaranya 1. Menentukan tema, mendaftar pokok-pokok pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. 5. Mengembangkan kerangka pidato. Itu langkah-langkah yang kita tempuh dalam menyusun teks pidato persuasif. 1. Menentukan tema yang terdiri dari memerhatikan pendengar atau pembaca, pendidikan maupun usia. Sebelum kita berpidato, yang kita tentukan dulu ada tema, karena tema itu merupakan ide yang mendasari sebuah pidato. Sebelum berpidato tentunya kita harus memperhatikan siapa pendengarnya, siapa pembacanya, pendidikan kita maupun usia harus kita perhatikan. Karena yang kita ajak berpidato sebagai pendengar itu dari kalangan pendidikan menengah ke bawah atau ke atas. Itu kita harus memperhatikan. Supaya apa? Supaya pidato kita bisa dimengerti oleh pendengar. Dari usia, yang kita ajak pidato di situ pendengarnya usianya berapa? Kalau anak-anak tentunya tema kita tentunya disesuaikan dengan usianya. Itu maksud dari memerhatikan pendengar atau pembaca, pendidikan maupun usia. Yang kedua, mengetahui keadaan demografi, pedesaan atau perkotaan. Lingkungan yang kita ajak berpidato sebagai pendengarnya itu dari lingkungan pedesaan atau perkotaan. Tentunya kalau lingkungan desa kita harus menyesuaikannya. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok atau topik pidato. Nah, di sini ada 3. Maksudnya pokok-pokok atau topik pidato. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Sebelum berpidato, setelah menentukan tema, topik yang kita sampaikan itu apa? Kita harus mengetahui atau menyusun lebih dulu. Di antaranya yaitu memilih topik yang paling dikuasai agar mudah dan lancar dalam menyampaikan. Topik harus dikuasai dulu supaya dalam berpidato nanti kita materi sudah kita kuasai supaya pidato kita lancar. Yang kedua, memilih topik yang akan menarik audiens. Tentunya di dalam topik itu harus menarik oleh audiens supaya audiensnya tidak bosan dan berminat untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Tentunya ini yang kita bahas mengenai pidato persuasif. Tujuannya itu menginformasikan, menjelaskan sesuatu, menghibur atau meyakinkan pendengar. Jadi tujuan pidato persuasif yaitu untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Pendengar supaya yakin apa yang disampaikan oleh orator, orang yang berpidato. Kemudian yang keempat, kerangka pidato.
Kerangka pidato atau sistematika pidato. Di sini yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Maksud dari pengenalan isu yaitu pernyataan yang dikembangkan adalah ucapan salam, ucapan terima kasih, rangkaian yang akan dikembangkan dan tujuan pidato. Ini masuk pengenalan isu. Maksudnya pengenalan isu itu pendahuluan. Lah, di dalam pendahuluan itu isinya ucapan salam. Tentunya kalau di dalam MTSN 2 Sidoarjo ucapan salam harus Assalamualaikum. Ucapan terima kasih kepada tentunya panitia dan sebagainya. Rangkaian yang akan dikembangkan dan tujuan pidato itu disampaikan termasuk dimuat dalam pengenalan isu. Yang kedua rangkuman argumen. Pada pernyataan ini membahas poin-poin yang akan dikembangkan. Ini maksudnya isi pokok permasalahannya, argumen. Jadi yang disampaikan dalam pidato itu memiliki alasan-alasan atau pernyataan-pernyataan yang bisa diterima. Yang ketiga pernyataan ajakan. Disajikan poin ajakan, kesimpulan, permohonan maaf dan salam penutup. Di sini maksudnya pernyataan ajakan karena yang dibahas adalah pidato persuasif. Tentunya disajikan poin ajakan itu yang marilah kita. Nah, itu contoh kata-kata yang merupakan ajakan. Kesimpulan. Di dalam kita setelah menyampaikan pidato itu kita simpulkan. Di situ ada permohonan maaf dan salam penutup. Setelah pidato itu akan berakhir, tentunya kita memohon maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, itu masuk dalam pernyataan ajakan. Kemudian salam penutup. Itu kerangka pidato. Sekarang yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Tentunya di dalam mengembangkan kerangka pidato, setelah tahu poin-poinnya dikembangkan menggunakan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang tepat ya sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan, sesuai dengan tadi ya usia, pendengar dan apa yang materi yang kita sampaikan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang efektif. Di dalam pidato persuasif, kalimat yang kita gunakan harus efektif supaya tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh pendengar. Yang ketiga, pemakaian istilah-istilah ya, istilah dalam pidato persuasif di situ. Kemudian yang keempat, gaya bahasa yang dikehendaki. Sedikit diberi gaya bahasa supaya pidato kita menarik. Yang kelima, menggunakan ungkapan untuk meyakinkan pendengar. Lah, ungkapan pernyataan itu untuk meyakinkan pendengar agar pendengar itu yakin di dalam apa yang disampaikan dalam pidato. Sekarang cara meyakinkan audiens atau pendengar. Ada 3 cara: pendekatan etika, emosi, dan logika. Apa yang dimaksud dengan pendekatan etika? Yaitu cara memersuasi yang bertitik tolak pada adab kesopanan, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, untuk meyakinkan audiens atau pendengar tentunya pendekatan etika, sopan santun dalam menyampaikan pidato. Kalimat-kalimat yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, emosi. Maksudnya cara memersuasi yang bertitik tolak pada perasaan masyarakat dengan isi pidato. Agar pidato itu mengandung perasaan. Jadi supaya yakin pendengar itu bisa diresapi apa isi dari pidato yang disampaikan. Itu maksudnya. Logika. Maksud dari logika adalah bertitik tolak pada daya nalar berdasarkan analisis logika dan fakta. Pidato itu bisa diterima oleh akal yang sehat. Fakta ada buktinya nyata, tidak imaji, tidak khayal. Maksudnya benar-benar terjadi apa yang disampaikan. Sekarang metode pidato.
Ada 4 metode dalam menyampaikan pidato. Yang pertama, metode impromptu atau serta-merta, yaitu pidato tanpa mempersiapkan terlebih dahulu, dilakukan secara mendadak. Ini maksudnya seorang berpidato menggunakan metode impromptu, serta-merta, mendadak. Misalnya, ada seorang disuruh menyampaikan pidato tapi orang itu berhalangan, menunjuk orang lain. Lah, orang lain itu tentunya menggunakan metode impromptu, serta-merta, tanpa ada persiapan lebih dahulu. Yang kedua, manuskrip atau naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan membaca naskah yang sudah dipersiapkan. Ini naskahnya sudah ditulis dulu, sudah disiapkan, kemudian dibaca. Kemudian yang ketiga, metode memoriter atau menghafal, yaitu metode yang dilakukan dengan menghafal teks secara keseluruhan. Teksnya yang akan disampaikan dalam pidato dihafalkan, jadi nggak melihat, dihafal semua dari awal sampai akhir. Itu namanya metode memoriter atau metode menghafal. Yang keempat adalah metode ekstemporan, yaitu metode pidato dengan menggunakan catatan pokok-pokok atau garis besarnya saja. Ini biasanya pidato ini seorang berpidato itu apa yang akan disampaikan dicatat pokok-pokoknya saja, tapi tidak semuanya. Misalnya tentang masalah PHBI dalam memperingati 1 Muharram, lah itu poin-poinnya yang dicatat garis besar-besarnya saja. Itu namanya metode ekstemporan atau metode pidato yang menggunakan catatan-catatan yang merupakan pokok-pokok saja. Sekarang aspek kegiatan berpidato. Ada 2 aspek, 1 aspek kebahasaan, 2 aspek non kebahasaan. Aspek kebahasaan diantaranya meliputi ketepatan ucapan. Nah, ini masalah kebahasaan, ketepatan ucapan. Ucapan yang disampaikan dalam berpidato harus tepat. Yang kedua, penempatan tekanan. Nah, tekanan kalimat-kalimat, kata-kata harus diberi tekanan supaya meyakinkan. Mana yang sekiranya penting, itu beri tekanan. Seni, keindahan. Harus bahasanya itu, kebahasaannya harus seni, indah, supaya pendengarnya tidak bosan, menarik ya. Nada itu biasanya disesuaikan. Kira-kira kita menggunakan nada keras, nada lembut, nah itu sesuai dengan audiens. Kemudian yang kelima, durasi yang sesuai. Pilihan kata. Pilihan kata itu kata-kata yang akan kita sampaikan itu harus kita pilih kata-kata yang efektif. Ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, ini maksudnya ketepatan sasaran pembicaraan. Membicarakan tentang apa itu harus tepat dengan tema yang dibahas, yang akan disampaikan itu harus tepat ya, tepat sasaran. Masalah PHBI yang dibahas kebersihan, ini berarti kurang tepat sasaran. Sekarang aspek non kebahasaan. Aspek non kebahasaan meliputi sikap orang yang berpidato, bagaimana sikapnya di depan pendengar. Sikapnya harus benar-benar menghadap ke depan. Pandangan lurus kepada pendengar, supaya semua pendengar merasa diperhatikan. Tidak boleh satu arah saja melihat satu orang, nggak boleh. Semua dipandang, merasa pendengar itu diperhatikan. Yang ketiga, menghadapi orang lain. Nah, menghadapi orang lain di situ kan orang lain semua dari berbagai macam usia, berbagai macam pendidikan. Nah, kita harus tahu yang tadi di awal itu sudah saya terangkan, harus memperhatikan usia, pendidikan. Nah, itu. Gerak-gerik dan mimik. Bagaimana kita menyampaikan pidato? Mimik kita untuk menjelaskan materi yang kita sampaikan. Penyaringan suara. Nah, penyaringan suara ini perlu diperhatikan. Suaranya kok geremeng, yang pendengar sebagai pendengar itu bosen. Iku pidato tentang apa? Nggak bisa didengarkan, nggak dengar suaranya geremeng. Makanya harus nyaring, jelas. Kelancaran berbicara, bicaranya harus lancar, tidak boleh
berbelit-belit, kemudian nggak lancar, berarti kurang persiapan. Harus lancar berbicaranya. Penalaran, nah ini maksudnya penalaran ini yang disampaikan harus logika, ya, masuk akal, bisa diterima oleh pendengar. Penguasaan topik ini penting. Kalau pembicara apapun, siapapun, kalau tidak menguasai topik yang dibicarakan, tentunya apa yang disampaikan akan tidak berhasil. Pidato dikatakan baik apabila sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, itu dikatakan pidato itu baik. Nah anak-anak, demikian penjelasan tentang menyajikan teks pidato persuasif. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi kalian bisa memahami dengan baik dan dapat dimengerti. Apabila kalian belum jelas, bisa menghubungi saya melalui WA. Nah, anak-anakku, kiranya cukup sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.